Hai guys, hai teman-temanku semua, salam bergabung di Santi Tarot. Apa kabar kalian? Semoga sihat-sihat, positif dan berbahagia selalu ya. Di tema bacaan hari ini saya akan membahaskan perasaan hatinya sewaktu teringatkan kamu. Teman-teman, di tema bacaan hari ini kita akan cuba mencari tahu seperti apakah perasaan seseorang yang kamu cintai ketika dia teringatkan dirimu. Terlepas dari kondisi hubungan kalian ya, kita teruskan saja ke pembacaan umum hari ini bagi mendapatkan pencerahannya. Dan sebagai peringatan, bacaan hari ini mungkin resonate atau tidak sama sekali dengan kondisi kamu. Berbijaksanalah dalam menyingkapi setiap readingan yang didengarkan. Teman-teman, mohon diberikan semangat serta dukungan semua untuk channel ini melalui like, comment, share, subscribe dan nyalakan tombol loceng bagi mendapatkan notifikasi video terbaru saya. Baik teman-teman, kita akan mulakan ya. Kita cuba tarik energi dia dahulu. Seperti apakah energi seseorang yang sedang berdealing dengan kamu detik ini? Siapakah dia, seseorang yang sedang berdealing dengan kamu detik ini? Tidak kiralah seperti apa ya status hubungan kalian detik ini, kita cuba lihatkan ya, seseorang yang teringatkan akan diri kamu. Wow, teman-teman, the first card ya, Ten of Wands. Seseorang yang bekerja keras setiap hari dan banyak tanggungan, banyak tanggungjawab dan juga banyak beban ya. Dia mungkin merupakan seseorang yang diandalkan oleh keluarganya, seseorang yang bertanggungjawab ya terhadap keluarga dan adik-beradiknya. Orang ini menanggung beban yang cukup berat. Nah, sama ada dia sudah berkeluarga ataupun mungkin dia seorang diri, dia sering seperti membawa beban ini di hatinya. Seperti banyak yang perlu dilakukan, banyak yang perlu diselesaikan, seperti sering di sini teman-teman ya, seperti ini. Nah, jikalau dia mungkin sibuk dengan keluarganya, walaupun dia single, ataupun dia memiliki pasangan dan keluarga, dia merasakan ada tanggungjawab yang perlu dijalankan, sama ada untuk keluarganya ataupun untuk dirinya sendiri. Nah, ini jikalau dia tinggal bersendirian. Nah, seperti itu ya. Nah, seperti siapa yang akan beri makan? Dia harus bergantung kepada dirinya sendiri. Nah, apatah lagi jikalau dia diandalkan oleh keluarga dan perlu memberi nafkah ya, membahagiakan keluarga dan adik-beradiknya, seperti itu ya. Orang ini menjalankan beban yang cukup berat di hatinya. Beban ini sudah cukup lama teman-teman. Tetapi dari segi perasaan dia sentiasa seperti memendam beban ini dan tidak ditunjukkan kepada kamu. Dia sanggup menjalankan beban yang berat asalkan dapat mencintai kamu, seperti itu ya. Seseorang yang akan mendahulukan kamu dan orang lain ketimbang dirinya sendiri. Orang ini cukup kepikiran sekali teman-teman ya. Dia seperti terikat ya, terikat dengan fikiran dan tindakannya sendiri, seperti itu. Kita akan lihat lagi ya. Di sini ada King of Swords ya. Seseorang yang banyak berfikir, banyak merenung dan sentiasa memikirkan cara. Orang ini akan sentiasa teman-teman ya, mencari solusi, mencari peluang, seperti itu ya. Orangnya cukup bijaksana, sama ada umurnya sama dengan kamu ataupun jauh lebih tua. Orangnya cukup disiplin, orangnya baik teman-teman ya, tetapi dia mungkin lebih tua dari kamu dan sentiasa penuh dengan perencanaan, penuh dengan strategic and plan ya. Seseorang akan merencanakan sesuatu dan ingin melihatkan kepada peluang. Nah, ini karakteristik orang ini ya. Dia seseorang yang tidak akan terpengaruh dengan orang lain, mempunyai prinsip dan strategiknya sendiri. Mungkin beberapa di antara dia ini merupakan, mungkin I don't know you guys ya, mungkin CEO kepada sebuah syarikat, mungkin memiliki perniagaannya sendiri, tetapi lebih kepada orang atasan. Mungkin juga seorang chef ya, seorang CEO, seperti itu ya. Orang yang berpangkat tinggi. Nah, saya menangkap sedikit energi itu. Jikalau ini tidak resonate dengan kamu, dia simply seorang yang akan merencanakan, penuh dengan perencanaan. Seseorang yang tidak akan terburu-buru dari segi tindakan, tetapi akan merencanakan dulu. Tetapi
Ada kalanya dia akan bertindak last minute. Ada kalanya ada sedikit energi yang mengindikasikan impulsiveness. Tetapi tidak banyak ya, sedikit. Okey, kita akan lihat lagi teman-teman ya. Seseorang yang perasaannya ataupun perasaan hatinya kita pertikaikan sewaktu dia teringatkan kamu ya. Kita lihat lagi di sini. Nine of Wands. Beberapa di antara kalian ini ya, mungkin jarang bertemu atau kebelakangan ini tidak bertemu ataupun tidak berkomunikasi. Sama ada komunikasi yang berkurangan ataupun seperti terlalu sibuk ya dengan isu masing-masing dan jarang bertemu seperti itu. Tetapi dari segi perasaannya, walaupun orang ini cenderung ya, dia mendahulukan kamu tetapi tidak mengekspresikan, dia tetap tidak beralih pergi ya, meninggalkan kamu. Kamu merasa tidak yakin dengan orang ini kerana dia tidak begitu banyak menunjukkan emosinya kepada kamu. Seseorang yang cenderung menggunakan logikanya, maka kamu tidak yakin apakah dia masih bertahan ataupun masih mencintai kamu. Di sini jelas terlihat, walaupun batang-batang kayu ini ya, ataupun wands ini dileraikan, tetapi mereka tetap berada di satu posisi ya, sekumpulan yang mengindikasikan perasaannya tidak berganjak dari kamu. Masih bertahan, masih tidak move on dari kamu ya. Mungkin hubungan kalian ini seperti sudah berjarak, tetapi orang ini tidak ke mana-mana. Nah, seperti itu. Di sini teman-teman, beberapa di antara kamu ini mungkin long distance relationship ataupun kamu sedang berdealing dengan seorang foreigner. Hubungan kalian ini cenderung ya sebatas di social media. Mungkin ada yang tidak pernah bertemu di sini dan sangat menginginkan sebuah pertemuan. Sangat ingin mengupayakan sebuah pertemuan dengan si dia. Orangnya mempunyai pemikiran yang cukup luar biasa, open-minded person ya. Dia mempunyai pemikiran yang berbeza daripada kamu. Seseorang yang berdaya tahan, tidak mudah berputus asa, penuh dengan perencanaan walaupun hari-harinya dibebani. Orang ini teman-teman bekerja keras setiap hari ya. Ada yang kurang tidur di sini. Siang dan malam bekerja ya. Berputar-putar bekerja untuk mendapatkan penghasilan yang baik. Beberapa di antara dia ini ada bergaji yang agak tinggi ya. Saya dapat menangkap energi itu. Orang ini pusing dunia teman-teman. Suka travelling, mungkin keliling dunia ini ya untuk bekerja. Orang yang cukup sibuk. Mungkin dihantar sini dan sana ataupun pekerjaan beliau ini akan memastikan ya dia sering keluar negara, bertemu dengan customer ya, orang-orang lain ya di luar sana seperti itu ya, mempunyai dunia yang cukup berbeza, dunia yang cukup luas. Pemikiran ataupun persefahaman si dia ini juga ada kalanya bercanggah dengan kamu. Tetapi walaupun sedemikian, dunia ini tetap menemukan kalian berdua ya. Tetap menemukan kalian berdua. Kalian ini seperti ada jodohnya di sini. Kita akan lihat lagi ya. The Star. Beberapa di antara kamu teman-teman bukan saja berdiri dengan seorang yang cukup sibuk, tetapi juga seseorang yang cukup terkemuka. Orangnya cukup terkenal. Orang yang bersinar-sinar, dikenali oleh banyak jabatan ya, dikenali oleh banyak orang ya. Orang yang cukup famous, orang yang menjaga image dan martabatnya. Orang ini juga berkedudukan sangat baik ya. Orang atasan teman-teman ya. Mungkin ada darah keturunan raja seperti itu ya. Kerana kad ini sering keluar dalam pembacaan saya dan saya sering menarik energi yang sama ya. Nah, selain daripada itu yang pasti dia orang yang cukup masyhur, orang yang terkenal, dikenali oleh orang banyak. Orang ini sering menjaga reputasinya. Maka banyak perubahan yang dia berikan kepada kamu dalam hubungan ini. Cukup sibuk sekali orang ini teman-teman ya. Okey, kita akan lihatkan bottom of the deck. Ya, cukup sibuk sekali sehingga dia terpaksa mengimbangi ya segala sesuatu itu dengan baik. Beberapa di antara dia mampu melakukan ini, tetapi beberapa di antara dia cenderung tidak memberikan kamu kata putus, tidak memberikan kamu keputusan ataupun tidak mengimbangi kamu dengan baik. Nah, begitu teman-teman ya, ada sesuatu yang memerlukan keseimbangan dari pihak dia kepada kamu. Nah, ini mungkin ya melibatkan kamu sudah faham di sini teman-teman ya. Kita akan cuba lihatkan seperti apakah pula emosi dia ke kamu detik ini. Seperti apakah emosi si dia kepada kamu detik ini. Mengapakah dia teringatkan kamu? Maka kita cuba cari tahu
Seperti apakah emosi dia ke kamu detik ini sehingga dia teringatkan kamu? Queen of Pentacles, wow. Seseorang yang bertahan dari segi perasaannya untuk kamu, ya. Seseorang yang cukup sibuk sekali, teman-teman. Sangat mengutamakan kerja dan tugasnya. Tetapi di belakang minda si dia ini, ya, di belakang benaknya, ataupun walaupun sesibuk mana sekalipun, ya, dia tetap memikirkan kamu. Nah, ini seseorang, ya, walaupun fokusnya kepada pekerjaan, penghasilan, cukup mandiri orang ini, ya, tetapi there is no reason, tidak ada sebab untuk dia tidak memikirkan kamu. Orang ini mempunyai memory yang cukup baik. Walaupun dia sesibuk mana, so distracted with so many things, ya, banyak pekerjaannya. Dan dia seorang yang cukup diligent, cukup rajin, cukup tekun bekerja. Ada kalanya tidak suka diganggu seperti itu, ya. Tetapi sesibuk mana sekalipun, dia cukup bijak mengimbangi, ya, urusan domestik di rumah dan pekerjaannya. Cukup fokus kepada pekerjaannya. Nah, walaupun sesibuk ini, ya, tidak pernah terlupakan kamu. Nah, orang ini sebenarnya, teman-teman, ya, orangnya ego, orangnya keras kepala, orangnya cukup ego sekali sama ada wanita ataupun lelaki, dan cenderung tidak menunjukkan sisi ketulusan cintanya kepada kamu. Kerana orang ini play safe, sangat menjaga posisinya seperti itu, ya. Tetapi sebenarnya dia sangat ataupun cukup menyayangi kamu. Tidak pernah ada excuse, ya, alasan untuk tidak memikirkan kamu, walaupun dia sesibuk mana. Orangnya tulus mencintai, banyak pengorbanan, banyak bantuan dari si dia kepada kamu. Orangnya cukup rajin, teman-teman. Tidak pernah berhenti bekerja, ya. Walaupun sakit, ya, mungkin ada flu, sesama, tetap akan menjalankan tugasnya dengan baik. Pengsan sekalipun dia akan tetap menjalankan kerjanya. Orangnya cukup degil, teman-teman. Dan akan mencari waktu kerana ada disiplin di sini, ya. Maka dia tahu bila momen-momen yang tepat untuk memikirkan kamu, bila momen-momen yang lain untuk menjalankan pekerjaannya. Orangnya cukup rapat, ya, cukup rapat, cukup menyayangi ibunya. Nah, orang ini juga mungkin menganggap cinta kamu seperti sosok ibunya kerana dia sangat rapat dengan ibunya. Nah, begitu, ya. Emosi si dia detik ini memang memikirkan kamu. Dia seperti ada perasaan bersalah, ya, kerana terlalu sibuk, banyak pertemuan yang dibatalkan, banyak perbualan yang ditunda-tundakan, dan dia sering memikirkan kamu. This person will make up for that, ya. Dia akan menggantikan apa yang tidak dia lakukan kepada kamu, mungkin dengan memasak masakan kegemaran kamu, dan akan menggantikan kembali, ya, momen-momen yang hilang itu. Dia pasti akan lakukan sesuatu untuk kamu. Nah, orangnya memang seperti itu, teman-teman, ya. Mempunyai memori yang cukup baik. Walaupun mungkin dia pelupa, tetapi memorinya cukup baik. Ada hal-hal ataupun perkataan-perkataan kamu, hal-hal yang sudah lama, walaupun bertahun-tahun lamanya, dia mengingatinya. Dan orang ini sangat very cherish, ya, a friendship. Persahabatan, pertalian itu cukup cherish itu apa, teman-teman? Cukup disanjung. Orang yang tidak mudah melupakan kamu. Ataupun sebuah persahabatan, ya, pertalian. Kita lihatkan pula di pihak kamu. Bagaimanakah emosi kamu terhadap orang ini ketika dia secara tiba-tiba teringatkan kamu? Wow, teman-teman, di sini kamu merasakan seperti ditinggalkan. Kamu merasakan kamu berjuang sendiri dalam hubungan ini. Sudah pasti, teman-teman, ya. Makan sendiri, minum sendiri, dia tidak berada di sisi kerana orangnya cukup sibuk memprioritaskan pekerjaannya. Kamu sering merasakan ditinggalkan, ditunda-tunda, dibuat ternanti-nanti. You are really missing this person. Kamu sangat merindukannya, teman-teman. Ada kalanya kamu mungkin, ya, sedang memasak makanan kegemaran dia, sangat ingin menghantarnya, tetapi this person is not available. Nah, kamu seperti merasakan berjuang sendirian. Daripada sisi yang berbeza, beberapa di antara kamu terpaksa berjuang untuk menstabilkan, ya, kondisi keuangan kamu dengan harapan mungkin akan ada sedikit bantuan daripada dia ini. Nah, seperti itu, ya. Ataupun vice versa. Kamu merasakan detik ini kamu berjuang sendirian dan ditinggalkan.
Kamu cuba bertahan dengan perasaan ini, teman-teman, kerana tidak mudah untuk kamu melupakan dia. Kerana kamu sedar ini orang yang kamu inginkan, ini orang yang kamu cari. Dan kamu juga sedar dia bukanlah seseorang yang begitu mudah untuk didapatkan atau dimiliki. Orang ini jual mahal, teman-teman. Nah, ketika kamu dapat hati si dia, kamu tahu kamu tidak mendapatkan hati dia ini dengan cara yang mudah. Begitu mahal sekali untuk memiliki si dia. Maka kamu menghargai. Ketika dia terlalu sibuk, mungkin juga menghindar dan sebagainya, mungkin ada tanggungan ataupun beban-beban lain yang berkaitan dengan pekerjaan dan kehidupan si dia, kerana ada indikasi yang menunjukkan dia mungkin pasangan orang. Maka kamu di sini merasakan kamu ditinggalkan sendirian. Kamu cukup bersedia sekali, teman-teman. Kamu bersedia jikalau ini sudah takdirnya. Tetapi kamu tidak mahu kehilangan cinta orang ini. Kesepian, kesedihan, berjuang seorang diri dan masih memikirkan dia. Itu emosi kamu detik ini. Bottom of the deck. Eight of Swords. Kepikiran terus. Kalian ini seorang yang cukup sibuk, mungkin seorang lagi sederhana, tetapi memikirkan, terpenjara dengan memikirkan satu sama lainnya. Tetapi masalahnya apa? Sukar untuk bergerak. Ketika dia free, kamu sibuk. Ketika kamu free, dia sibuk. Seperti itu terpenjara dengan fikiran masing-masing. Wow, hari ini teman-teman khususnya di waktu makan tanpa kalian sedari. Ketika minum petang, waktu makan khususnya di waktu seperti ini ketika kamu mungkin makan seorang diri, dia mungkin makan seorang diri atau dengan rakan-rakannya, dia akan pikirkan kamu. Sama ada kamu makan seorang diri atau minum seorang diri, ataupun kamu sedang meluangkan waktu minum petang kamu dengan kawan-kawan kamu tetap akan memfokuskan ke arah si dia. This is amazing. You guys are doing the same thing. Memenjarakan diri dengan pikiran-pikiran ini. Baik teman-teman, kita lihatkan lagi Apakah yang men-trigger si dia untuk tiba-tiba teringatkan kamu? Teman-teman, saya perlukan fokus kamu untuk memberikan kamu vibrasi the feeling seperti pembacaan peribadi, seolah-olah kamu berada di hadapan saya. Jikalau kamu merasakan lelah, sukar untuk fokuskan energi dia, fokuskan saja ke diri kamu ataupun menatap skrin kamu ini dengan baik. Fokuskan ke arah menatap your handphone, your screen handphone kamu ataupun komputer apa saja, di mana saja kamu menonton video ini. Fokuskan energi kamu ke sini. Kita akan lakukan ini bersama Tidak perlu melakukan pembacaan peribadi dengan saya, teman-teman teman-teman, sebenarnya ramai di antara kamu yang bertanyakan, Kak, kenapa Kak tidak melakukan pembacaan peribadi? Saya tidak pernah menjelaskan isu ini dan tergerak hari ini untuk menjelaskan isu ini. Sebenarnya begini, teman-teman. Saya sudah memiliki customer yang tetap. Bukan sahaja tetap, tetapi regular. Nah, mereka adalah customer yang cukup loyal, yang tidak ke mana-mana. A regular fixed customer. Jadual saya, teman-teman, cukup padat sekali. Ada kalanya terpaksa melakukan pembacaan sehingga saya benar-benar burn out. Cukup lelah sekali nak apatah lagi perlu lakukan readingan untuk YouTube. Maka jadual saya memang padat. Ketika saya menyedari saya sudah memiliki customer yang tetap, regular fixed customer. Mereka ini sangat regular, teman-teman, tidak ke mana-mana. Kerana mungkin sudah saling mempercayai, dan saya juga tidak charge according to time. Saya tidak melakukan itu. Ada kalanya give and take Jikalau saya merasakan mereka mungkin memerlukan bantuan, saya akan memberikan waktu dalam pembacaan. Tidak ada charge. Maka customer saya ini tidak ke mana-mana. Nah, ini mungkin kerana I don't know you guys, I'm like this Ada kalanya saya akan cuba membantu. Maka jadual saya cukup padat, teman-teman Santi Tarot tidak melakukan pembacaan peribadi oleh kerana sebab-sebab ini. Saya harap kalian faham kerana saya akan burn out, terlalu menguras tenaga. Okey, teman-teman. Maka kita cuba lakukan pembacaan peribadi seperti ini. Kamu tidak perlu membayar, hanya bayar data handphone kamu seperti itu Dan saya boleh pastikan, jikalau kamu fokus dan bantu saya, setiap readingan itu, teman-teman bukan semua, tetapi akan ada yang dapat kamu rasakan seperti pembacaan peribadi. Nah, ini memerlukan fokus kamu. Okey, teman-teman, kita akan lihatkan apakah yang men-trigger si dia ini untuk teringatkan diri kamu. Saya cukup sayang dengan kad-kad ini
kerana kad-kad ini kad buatan saya sendiri yang memakan waktu untuk menyiapkannya. Kamu boleh lihat teman-teman, kad ini cukup tebal ya, dan memakan intuisi dan waktu saya ya untuk menyiapkan ini. Banyak doa yang perlu diluangkan ya ketika melakukan ataupun menyiapkan kad-kad ini. Kita lihatkan teman-teman, mengapakah atau apakah yang men-trigger si dia untuk teringatkan kamu kejayaan, kehadiran. Nah, daripada kedua kad ini teman-teman ya, beberapa di antara dia di sini terlihat dengan jelas ya. Mungkin pada awal hubungan orang ini biasa-biasa saja. Seiring sudah mengenali kamu cukup lama ya, mungkin ada kemajuan dalam hidupnya sehingga tercetus atau tercapai ya sebuah kejayaan. Ketika dia sudah berjaya, hidupnya mulai berprogres, ada kemajuan, naik taraf. Dia mulai teringatkan kamu, jasa baik kamu, apa yang pernah kamu bantu, apa yang pernah kamu berikan, dukungan dan sebagainya. Di sini teman-teman, orang ini juga teringatkan kamu kerana mungkin beberapa di antara kamu di sini yang pada mulanya keterpurukan mulai berjaya. Kerana mungkin kamu memanifestasikan sesuatu yang baik dan ada kemajuan dalam hidup kamu. Ataupun kedua-duanya sudah berjaya, ada sesuatu yang menunjukkan ke arah kejayaan yang mengingatkan dia kepada kamu. Sama ada dirinya yang berjaya atau kamu sudah cukup berjaya di sini. Tidak lagi mengandalkan orang lain. Kehadiran menunjukkan apa teman-teman? Seperti saya sebutkan tadi, tidak ada pertemuan. Mungkin kalian tidak pernah bertemu ataupun pertemuan yang semakin hari semakin meleset, berkurangan. Orang ini merindukan kamu. Ada momen-momen yang mengingatkan dia kepada kamu. Kerana kamu sudah sepertinya tidak hadir lagi di dalam hidupnya. Pertemuan yang berkurangan ya, ataupun selama ini menjalankan hubungan ini tidak pernah bertemu, maka dia sering teringatkan kamu, sukar untuk melupakan kamu. Orang ini juga teman-temannya daripada sisi yang lainnya sangat menginginkan kejayaan dalam hubungan ini, tetapi dia tidak tahu cara, kerana mungkin ada perbezaan di antara kalian atau dia simply ya a very busy person. Dia sangat memfokuskan kepada kejayaan sehingga hubungan kalian ini diabaikan. Nah, kamu lihat ya, ketidakjelasan yang hadir di sini. Sesuatu yang tidak jelas di antara kalian ini ya, membuatkan wujudnya rasa bersalah di hati si dia. Kacau bilau ya, memikirkan kamu terus, Eight of Swords. Kerana dia mungkin tidak pernah memberikan kejelasan kepada kamu terhadap hubungan ini. Maka ada senario ataupun kondisi-kondisi yang tertentu yang mendorong si dia ini mengingati kamu ya. Sesuatu yang tidak jelas sehinggalah detik ini. Ada beberapa di antara kamu ya, saya menarik energi yang cukup luar biasa hari ini. Katakanlah kalian ini tidak pernah bertemu ataupun sudah jarang bertemu. Tiba-tiba saya beri contoh ya. Kamu cuba memberi surprise dengan pergi mencari dia. Okey, ini contoh. Atau dia memberi kejutan dengan tiba-tiba datang mencari kamu. Kehadiran. Kehadiran dengan motif yang tidak jelas. Dengan niat yang tidak jelas. Mungkin ini berlandaskan kerinduan. Okey? Ketika kalian ini mungkin memberikan kejutan kepada satu sama lainnya, ini men-trigger ingatan dia kepada kamu. Setelah kalian bertemu, berbual, kamu mungkin pulang, dia pulang ya. Setelah beberapa hari, tertrigger di fikiran ataupun ingatannya akan kehadiran kamu yang tidak jelas ini. Nah, seperti itu. Kerana saya menangkap mungkin ada beberapa yang cuba mengupayakan dengan memberikan kejutan, melawat, berkunjung secara memberikan sebuah surprise yang sebenarnya tidak begitu jelas. Dia mungkin kurang jelas dengan motif kamu ataupun kamu kurang jelas dengan motif dia. Nah, mengapakah saya mengatakan kurang jelas? Mungkin kerana perasaan ini tidak benar-benar diungkapkan. Nah, ada senario yang seperti itu. Maka ini mewujudkan trigger objek kepada si dia untuk kembali refresh the memory, memikirkan apa yang terjadi ya kebelakangan ini ketika kamu memberikan kejutan untuk melawat ataupun berkunjung bertemu dengan si dia atau dia yang berkunjung bertemu dengan kamu. Ini juga merupakan trigger objek. Saya tidak pasti siapa yang melakukan itu di sini ya. Tetapi yang pasti ya, tanpa kehadiran, hadirnya sebuah kehadiran. Seperti itu ya. Kita akan lihat lagi. Trigger object
Menarik diri. Wow. Teman-teman, di sini ya saya merasakan mungkin ya kamu menarik diri kerana kita mempertikaikan mengapakah dia all of a sudden tiba-tiba teringatkan kamu. Sama ada dia berasa bersalah kerana dia menarik diri ataupun kamu memblokir si dia. Kamu yang menarik diri. Maka kamu merasakan cukup kesepian di sini. Mungkin kamu ingin seperti sudah lelah ya, tidak mahu meneruskan hubungan ini. Kamu ingin memberikan dia impresi yang kamu mulai ingin hidup baru. Maka kamu menarik diri dengan cara baik. Tetapi ketika kamu menarik diri dengan cara baik, kamu cukup kesedihan di sini. Merasakan tidak ada yang mendukung. Kerana selama ini mungkin orang ini mendukung kamu, memberikan kamu nasihat, memberikan kamu solusi. Tetapi kini kamu sendirian. Ketika kamu memblokir si dia, on-off blocking this person, ataupun kamu menarik diri ya, atau dia menyedari tidak banyak menghadirkan dirinya dalam hubungan ini. Seperti itu ya. Trigger objeknya ya, membuatkan secara psikologinya teman-teman ya, ada rasa terhutang budi, rasa bersalah kerana tidak benar-benar ya, menghadirkan dirinya atau kamu untuk satu sama lain. Menarik diri ini membuatkan energi kesepian, mewujudkan energi kesepian yang secara tidak langsung mewujudkan sebuah kerinduan. Rindu teman-teman, rindu yang dinafikan. Kamu menafikan yang kamu merindukan dia. Dia menafikan dia merindukan kamu. This is so amazing. Kalian ini dua-dua degil, dua-dua keras kepala, dua-dua keegoan yang cukup luar biasa. Tidak mahu mengalah. Menjaga image teman-teman ya. Saya juga menangkap ya beberapa energi si dia ini yang bukan saja menjaga image seperti kamu, tetapi seperti saya sebutkan awal tadi ya, orangnya cukup famous, cukup terkenal. Ketidakstabilan. Ketidakstabilan hubungan kalian ya, sering men-trigger si dia untuk mengingati kamu. Ada energi yang mengindikasikan orang ini ya, cukup ambil berat akan diri kamu teman-teman. Cukup ambil berat akan kondisi keuangan kamu, kehidupan kamu secara keseluruhan, apa yang bakal terjadi jika dia pergi, meninggalkan. Nah, orang ini bukan tidak ada hati dan perut ya. Dia seperti walaupun mungkin menarik diri, menghindar dan sebagainya, dia masih memikirkan kebajikan, hal ehwal yang berkenaan kebaikan kamu. Apakah kamu akan baik-baik saja? Jikalau dia bertindak seperti ini, dia masih memikirkan, masih ada hati untuk memikirkan kebaikan kamu secara keseluruhannya. Seperti itu ya. Ini juga merupakan trigger objek. Sesuatu yang tidak stabil di emosi dia. Orang ini cenderung menggunakan logika. Tetapi itu tidak berarti dia tidak mempunyai emosi. Ketika dia tenang, teman-teman ya, ada perasaan bersalah kerana tidak memprioritasikan kamu. Nah, ini merupakan trigger objek bagi si dia untuk teringatkan diri kamu. Kerjasama. Kalian ini mungkin pernah kerjasama bersama ya. Mungkin rakan kongsi, melakukan perniagaan bersama-sama seperti itu. Ada sesuatu yang dilakukan bersama. Sesuatu yang kamu curahkan, kamu berikan yang tidak pernah dia rasakan ya, walaupun dari keluarganya sendiri. Kerjasama ini skopnya cukup luas. Sesuatu yang kamu bantu. Walaupun mungkin apa yang kamu miliki itu sedikit sahaja, tetapi kamu tetap membantu. Ada kerjasama dari pihak kamu di sini. Walaupun kondisi kamu yang tidak stabil ya, tetapi kamu tetap bekerja sama. Seperti co-create ya, yang membuatkan dia cukup teruja, cukup menghargai kamu. Ketika mungkin kalian ini berjarak ya, tidak bertemu, tidak berkomunikasi ya, dengan berdealing dengan orang-orang sekelilingnya, membuatkan dia memikirkan kamu kembali. Kerjasama yang begitu baik yang dia dapatkan dari kamu, tidak didapatkan dari orang lain. Kebebasan. Kebebasan ini juga merupakan masalah sebenarnya teman-teman ya. Nah, apakah masalah kebebasan ini? Masalahnya teman-teman, ketika kamu mengejar, dia berlari. Ketika kamu membebaskan dia dengan menarik diri, dia pula ingin kembali. Nah, seperti itu. Nah, ini juga merupakan ya, faktor-faktor yang mendorong dia teringatkan kamu kembali. Kamu mulai memberikan dia kebebasannya. Kamu mulai tidak mengekang apa-apalah ya. Kamu sibuk, kamu lakukan saja tugas kamu. Kamu bersendirian di sini. Merasakan hilang dukungan, hilang kesempatan,
mendapatkan orang yang kamu inginkan. Maka kamu fokus dengan memperbaiki diri kamu. Ketika kamu terlalu fokus memperbaiki diri kamu, kamu berikan kebebasan kepada orang ini. Ketika kamu terlalu banyak memberikan kebebasan kepada si dia, apa yang terjadi? Wujudlah kekosongan di mindanya. Mencari-cari kamu detik ini dan kembali teringatkan dirimu. Nah, seperti itu teman-teman ya. Baik teman-teman, kini kita lihatkan ke tema readingan hari ini. Sesuatu yang kamu nanti-nantikan. Setelah kita melihat faktor-faktor yang men-trigger, mendorong si dia teringatkan kamu kembali, kita coba perhatikan perasaannya. Seperti apakah perasaan ini yang hadir ketika teringatkan kamu? Pasti kamu ingin mengetahui fokuskan energi kamu ataupun seseorang di sini. Oh wow, ini begitu hebat sekali teman-teman. Walaupun kalian berjauhan, kamu tahu teman-teman, orang ini tidak akan melepaskan kamu. Ini dari segi perasaan ya. Kerana orang ini sudah menganggap kamu sama ada hubungan ini jadi ataupun tidak. Dia sudah menganggap kamu ini seperti life partner si dia. Seseorang yang akan dia menua bersama-sama. Ini menunjukkan lagi ke arah kerjasama ya. Ada kerjasama yang cukup baik. Ketika orang lain tidak menghargai segala sesuatu yang dia lakukan, kamu sangat menghargai dia. Kamu sangat menyanjung dia, support si dia. Sehingga dia merasakan dirinya ini hanya dihargai oleh kamu. Orang ini sudah menganggap kamu ini segala-galanya. Pasangannya, kekasihnya, life partnernya, segala sesuatu teman-teman. Kamulah kawan, kamulah kekasih, kamulah pasangannya. Orang yang ingin menua dengan kamu. Kerana di sini sudah ada kepercayaan yang cukup kuat di antara kalian. Kepercayaan terhadap satu sama lainnya. Ini cukup hebat sekali. Walaupun ada sedikit mengindikasikan ke arah cinta segitiga. Tetapi koneksi di antara kamu dengan dia ini memang hebat. Jikalau dia pasangan orang atau kamu ini pasangan orang, dia tidak pernah lupakan kamu, jasa baik kamu, apa yang kamu berikan. Mungkin dia menyakiti kamu terbebani dengan terpaksa memilih contohnya. Tetapi orang ini akan menua bersama dengan kamu. Mungkin dia boleh kehilangan pasangannya, tetapi dia tidak akan kehilangan kamu. Begitu sekali ini cukup hebat teman-teman. Seseorang yang akan pastikan yang kamu tidak ke mana-mana dari segi perasaannya kepada kamu, walaupun ada penglibatan orang lain. Tidak kiralah pasangannya, orang masa lalunya, apa sahaja, terlepas daripada kondisi hubungan kalian. Nah, kamu lihat, orang ini berpegang dengan ketat ataupun berpegang rapat dengan apa yang dia miliki. Dari segi perasaannya, dia tidak mahu kehilangan kepercayaan, dia tidak mahu kehilangan kamu. In fact, orang ini takut kehilangan kamu. Dia seperti ingin membelai menjaga kamu dengan baik. Dia sanggup kehilangan yang lain, tetapi tidak kamu. Nah, pasti kamu akan bertanya, kenapa dia tidak perjuangkan saya? Kenapa dia tidak datang mencari saya? Kenapa dia tidak bernikah dengan saya? Teman-teman, why kamu itu akan berterusan. Kita tidak pernah akan dapat memasuki minda orang lain. Sementara seorang tarot reader boleh memberikan garis panduan, kita tidak akan pernah dapat memasuki minda si dia ini yang sudah cukup dibebani. Ada kalanya dengan tidak memiliki kamu, dengan tidak bernikah dengan kamu, ini akan mengurangi kesakitannya. Sesuatu yang tidak pernah akan kamu faham. Kerana kita secara alami, secara natural, sudah terbiasa jikalau cinta, jikalau sayang, bernikah dong. Nah, bukan begitu sebenarnya. Kerana mungkin ada perkara-perkara yang tertentu yang tidak mengizinkan kalian untuk bernikah. Seperti itu Nah, kamu faham-faham sendiri. Tetapi teman-teman walaupun hubungan kalian ini mungkin sedang stuck orang ini sangat berpegang erat terhadap hubungan ini dari segi perasaannya. Dia tidak bersedia untuk kehilangan kamu dan sangat takut untuk kehilangan kamu. Di sini ada Nine of Pentacles. Dia cukup puas hati, teman-teman dengan apa yang dia rasakan dengan kamu. Walaupun mungkin ada yang tidak dapat memiliki. Di sini terlihat dengan jelas
Kalian ini berdua masing-masing mengejar kesempurnaan, mengejar kebebasan, terlihat dengan jelas. Sama ada kamu sedari ini ataupun tidak. Mungkin kamu merasakan kamu ini sangat mengejar dia. Tetapi tanpa kamu sedari, alam bawah sadar kamu menunjukkan kamu ini sebenarnya sangat juga menyukai kebebasan kamu. Kalian berdua ini mengejar kesempurnaan, sangat mempercayai satu sama lain. Nah, walaupun ada hubungan yang jedah, sedang stuck mungkin tidak berkomunikasi, kalian ini seperti ada kepercayaan yang cukup baik, memberikan ruang kepada satu sama lain. Maka dia melihatkan kamu detik ini perasaan hebatnya yang hadir di hatinya yang hadirnya di hatinya dia ketika teringatkan kamu adalah dia melihatkan kamu ini semakin berjaya. Walaupun tanpa dia, kamu tetap bangkit daripada keterpurukan ini. Emosi kamu yang lelah merasakan tidak didukung, bersendirian ini hanya menguatkan kamu ke arah sebuah kejayaan. Di sini teman-teman perasaannya dia cukup percaya yang kamu baik-baik sahaja dan dia juga percaya yang kamu tetap memberikan dia ruang dan kebebasan yang dia inginkan. Seolah-olah dia sangat menghargai akan kepercayaan kamu, sangat menghargai yang kamu ini faham kondisi dia dengan memberikan dia kebebasan itu. Page of Wands. Dalam waktu yang terdekat ini teman-teman, seseorang yang menarik diri, seseorang yang menarik diri akan semakin jelas. Itu yang pasti. Jikalau tidak ada komunikasi di antara kalian ataupun tidak bertemu, dia akan keluar daripada zona nyamannya dan akan berkomunikasi dengan kamu kembali dalam waktu yang terdekat ini. Mungkin teman-teman dalam bulan Agustus, kerana Aries sudah berlalu April, end of March saya merasakan Ogos. Aminkan jikalau kamu ingin mendengar kabar berita daripada dia. Jikalau ini orang yang menyakiti kamu, anggaplah bacaan ini sebatas I don't know you guys mungkin memberikan kamu garis panduan terhadap apa yang perlu kamu lakukan next, seperti itu Di sini teman-teman akan ada kabar berita berlandaskan perasaan hatinya sewaktu teringatkan kamu. Orang ini mulai seperti harap-harap cemas, penasaran, ingin tahu bagaimanakah kondisi kamu detik ini. Ada perasaan ingin mencari kamu, bukan saja mengabari untuk mendatangi kamu, untuk menghidupkan kembali semangat yang sedia ada dari awal perhubungan. Orang ini menyedari teman-teman kelabilan sikapnya yang tidak bersedia berkomitmen dengan kamu. Kerana dia menyedari teman-teman sebenarnya banyak yang perlu dia perbaiki dahulu dari sisi kehidupannya. Banyak perihal masa lalunya yang belum selesai, yang perlu dia selesaikan dengan baik. Maka dia tidak mahu ketika bersama dengan kamu akan terbawa-bawa hal-hal masa lalunya. Maka dia perlu seimbangkan ini dahulu Perlu ada keseimbangan sebelum dia datang membuka hatinya untuk kamu ataupun melanjutkan hubungan ini. Dia menyedari ketika kalian ini tidak berkomunikasi, dia dapat mendengarkan panggilan hati kamu. Kamu juga dengan dia ini terkoneksi. Seperti saya sebutkan dari awal lagi memahami satu sama lain, energi yang seperti memanggil satu sama lain. Detik ini saya merasakan dia seperti tersentak untuk mendapatkan kesempatan dari kamu, tetapi dia seperti menantikan sebuah keputusan meledak-ledak hatinya menantikan sebuah keputusan daripada kamu di sini. Kerana mungkin dia teringatkan kamu kerana kalian di sini mungkin memblokir dia dan belum mengambil keputusan untuk membuka blokiran itu. Maka dia seperti menanti dengan sabar, tetapi dengan meledak-ledak harap-harap cemas agar kamu mencapai sebuah keputusan yang baik dan memberikan kesempatan itu untuk dirinya. Di sini teman-teman jelas terlihat ada koneksi hubungan past life di antara kamu dengan orang ini. Saya lebih menangkap ke arah soulmate connection instead of twin flames. Kerana orang ini memendam perasaan yang cukup lama untuk kamu Banyak yang dipertimbangkan dari pelbagai sudut. Walaupun mungkin ada orang-orang di sekitar kamu yang mungkin memburukkan kamu kepada dia. Ini yang mungkin dia dengarkan sehingga dia teringatkan kamu. Tetapi dia tidak pernah terpengaruh ke arah itu. Dia tahu kamu siapa,
dan kamu tahu dia siapa. Saling mempercayai. Ada 3 objek yang dia dengar di telinganya daripada orang-orang keliling yang mungkin membisikkan perihal kamu yang macam-macam. Tetapi dia tidak mempercayai itu. Di sini wujud kesedaran yang cukup pantas tiba-tiba tergerak hatinya ketika mengingati kamu untuk melakukan sebuah tindakan. Kedepannya orang ini akan mengambil keputusan untuk mendatangi kamu. Mungkin akan mengabari kamu dulu. Bottom of the deck di sini ada Page of Swords Orang ini sudah pun memantau kamu. Dia akan cuba melawan arus kerana ada perasaan ragu-ragu detik ini yang juga mendorong si dia untuk datang mencari kamu, mencari tahu. Ada sesuatu yang membuatkan dia ragu-ragu di sini. Apakah kamu bukan saja memblokir, tetapi benar-benar menarik diri? Ketika dia teringatkan kamu ada rasa sayang maka penasaran ini is like killing this person penasaran ini membuatkan dia ingin tahu dengan lebih banyak tentang kamu. Dia sudah memulakan dengan mencari tahu kamu, story-story kamu mungkin diikuti di social media ataupun memantau kamu dan dia juga mungkin memantau di tempat-tempat kalian berkunjung sebelum ini ataupun mencari tahu akan diri kamu melalui rakan-rakan kamu, rakan-rakan dia. Dia sudah pun memulakan ini. Saya merasakan energi seseorang yang cukup kepo, ada perasaan bersalah dan keraguan di hatinya yang mendorong si dia ini untuk datang mencari kamu. Nah, di sini teman-temannya, zodiak terkuat yang terbaca di sini merupakan Virgo, Pisces, Capricorn, Aquarius, Aries, Libra, itu yang terkuat. Dan juga kehadiran zodiak yang lain seperti Gemini, Libra, Aquarius paling kuat Gemini dan Aquarius, Capricorn, Taurus, Virgo. Yang terkuat di sini menunjukkan Capricorn dan Virgo kerana ada the world Capricorn dan Virgo yang paling kuat. Aries, Leo, Sagittarius. Yang terkuat adalah Aries. Let me see Sepertinya tidak ada the Suit of Cups here. Tidak ada Pisces, Cancer, Scorpio. Itu tidak terlihat di sini. Teman-temannya tidak terlihat di sini Tetapi ini hanya merupakan energi sahaja. Nah, walaupun ini menurut kamu cukup penting teman-temannya, perlu direnungkan ataupun diperhatikan Sun Moon Rising-nya, tarikh lahirnya seperti itu Baik teman-teman. Kita lihatkan setelah mengetahui apakah langkah dia ke kamu ke depannya nanti. Kita cuba lihatkan. Apakah langkah si dia ke depannya nanti dengan kamu? Nah, kamu sudah mengetahui apakah sesuatu yang men-trigger si dia untuk mengingati kamu dan bagaimanakah perasaannya ketika dia teringatkan kamu. Sebenarnya cukup hancur dan sedih. Ingin diberikan peluang, ingin memulakan sebuah komunikasi dengan kamu, tetapi dia sedar dia banyak perlu mengambil waktu untuk memperbaiki dirinya. Sebenarnya orang ini berkobar-kobar semangatnya untuk bertemu dengan kamu kerana dia sangat takut kehilangan kamu. Ada perasaan kerinduan yang cukup besar di sini. Penasarannya ingin kamu memutuskan untuk unblock, tidak memblokir si dia. Baik teman-teman, kita lihatkan langkah ke depannya dia ke kamu dalam waktu yang terdekat ini. Wow, teman-teman. Benar ketika kamu sudah berhenti mengejar, dia pula akan mulai mengejar kamu. Orang ini teman-teman tanpa dia sedari sebenarnya ada sisi keterikatan dengan kamu. Cuma dia tidak begitu melayan perasaannya ke arah itu. Kini dia akan mulai mengejar kamu berlandaskan kerinduan di hatinya yang cukup hebat ini ketika teringatkan kamu. Kad pertama ini cukup hebat teman-teman. Dia tidak akan melepaskan kamu dan will make sure dengan kombinasi Four of Pentacles ini, dia akan make sure kamu akan menua bersama dengan dia. Dia tidak akan melepaskan kamu ke orang lain. Dia akan pastikan itu. Self-indulgence. Kamu tahu teman-teman, ketika dia stres tidak tahu apa yang perlu dia lakukan. Orang ini cenderung saya tidak tahu sama ada dia seorang CEO, seorang chef, seperti saya sebutkan dari awal seseorang yang suka makan.
Ketika dia merasakan kamu memblokir, tidak melayan si dia, apa yang dia lakukan atau sering lakukan, juga akan turut lakukan ke depannya nanti, makan berlebihan. Dia terlalu fokus ke arah dirinya, ya, mungkin makan berlebihan untuk release stress. Seperti itu, ya. Kedepannya nanti teman-teman, ya, dia mungkin akan menjemput kamu untuk makan bersama dan mulai berkomunikasi. Seseorang yang mungkin akan email kamu, hantar texting dan kemudiannya bertemu dengan kamu secara nyata. Ini sesuatu yang ingin dia wujudkan kedepannya nanti. Nah, ada bot kehadiran teman-teman. Seseorang yang kamu nantikan mungkin, ya, LDR, long distance relationship, orang yang jauh dari kamu, perlu travelling kepada kamu, akan ada kemajuan dalam hubungan. Orang ini yang sudah lama kamu nantikan akan hadir kembali dalam hidup kamu. Sekurang-kurangnya, ya, dia akan pastikan ada pertemuan di antara kalian. Apakah yang ingin dia beritahu kamu detik ini? Sama ada ini sesuatu yang positif ataupun negatif, kita dengarkan saja. Kerana luahan kata-kata ini, teman-teman, ada kalanya, ya, menjelaskan jauh lebih baik daripada pembacaan kad-kad ini. Kita cuba lihatkan kata-kata yang ingin dia sampaikan kepada kamu detik ini. I can't stop thinking about you. Cukup sinkron ke tema readingan hari ini. Perasaan hatinya sewaktu teringatkan kamu. Bagaimanakah perasaan hatinya? I can't stop thinking about you. Tadi saya ada menyebut Eight of Swords, teman-teman, ya, yang mengindikasikan terpenjara dengan fikirannya sendiri, tetapi tidak dapat bergerak atas alasan-alasan tertentu atau terlalu sibuk. Orang ini tidak pernah, ya, seperti saya sebutkan tadi, ya, sesibuk mana sekalipun akan ada celah untuk memikirkan kamu. I am afraid to contact you. Ada perasaan insecure ataupun ego. Ada ketakutan di sini untuk kontak kamu. Mungkin dia takut seperti layanan kamu yang mulai berbeza, ataupun mungkin ada sesuatu yang perlu dia jelaskan, sesuatu yang perlu dia perbetulkan, maka dia belum bersedia ke arah itu. Maka dia takut untuk kontak kamu, ataupun kamu ini mungkin pasangan orang dan dia takut dengan orang yang berdekatan dengan dirimu. I replay our conversation over and over. Nah, ini maksud saya dari awal tadi dari pihak dia, ya. Ketika masak, bekerja keras, tetap ada celah untuk memikirkan kamu. Dan jikalau kamu ingat di awal bacaan, orang ini akan memutarkan. Ada kata-kata kamu yang kamu katakan, ya, perbualan yang tidak pernah dia lupakan. Seseorang with a very good memory akan memutarkan perbualan kalian berkali-kali. Ini seperti memberikan dia semangat, ya, mengingatkan dirinya bahawa kamu ini tidak ke mana-mana. Kita buka kad yang terakhir, ya. Satu kad yang terakhir. I knew exactly what I was doing. Dia ingin pastikan yang kamu tahu, ya. Dia tahu apa yang sedang dia lakukan. Walaupun mungkin kondisi ini tidak menyelesaikan. Seperti itu, ya, bottom of the deck. Nah, benar, ya. Kamu lihat, teman-teman, bottom of the decknya. I don't react when people mention you. Ada trigger objek yang lain seperti orang di sekeliling, ya, yang mungkin menyebut nama kamu sehingga dia teringatkan kamu, tetapi dia tidak pernah react, tidak pernah bereaksi ketika orang menyebut nama kamu. Nah, ini menunjukkan apa? Yang pertama, dia tidak mahu kelihatan seperti terlihat, ya, mengejar kamu, mempunyai perasaan untuk kamu. Yang kedua, dia tidak terpengaruh akan kata-kata negatif orang lain tentang kamu. Orang ini tahu kamu siapa. Kamu tahu dia siapa. Begitu, teman-teman, ya. Baik, kita akan lihatkan kepada beberapa initial yang hadir hari ini. Ini mungkin initial kamu. Ini mungkin initial C dia. Okay, that's enough. Sebentar, teman-teman, ya, saya susunkan dahulu. Di sini, teman-teman, ada huruf V Victor, T Tango, O Oscar, Q Quebec, S Sierra, F Foxtrot, K Kilo,
X X-ray, Z Zulu, I India, E Echo. Tiba-tiba saya tergerak untuk menarik 2 lagi. Saya akan dengarkan intuisi saya ya. 2 lagi. Okay, that's it. G Golf. Dan terakhir sekali ada huruf J Juliet. Baik teman-teman, saya harap kelihatannya. Baiklah teman-teman, sampai di sini dahulu ya untuk pembacaan kali ini. Teman-teman sentiasa bersemangat and keep spreading the love you guys. God bless you all. Terima kasih kerana sudah sudi menonton. Salam sayang dari saya dan kita jumpa lagi besok malam ya. Bye, take good care.